Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar penggunaan turunan gitu ya. Kemarin kita sudah belajar definisi turunan beserta sifat-sifatnya. Jadi sekarang kita ke penggunaannya. Penggunaannya di sini macam-macam. Kita akan belajar limit, aturan L'Hopital, kemudian aproksimasi, permasalahan maksimum minimum, kemudian yang terakhir menggambar grafik. Jadi kemarin kita sudah menggambar grafik fungsi linier, fungsi kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita mau menggambar polinomial berderajat 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itu kita perlu menggunakan turunan untuk menggambar grafik tersebut. Oke, langsung saja yang pertama, aturan L'Hopital. Jadi, waktu kita belajar limit kemarin, ada yang bertanya, bagaimana kalau pakai turunan? Nah, masalah. Nah, itu baru kita pelajari hari ini. Jadi, sabar dulu ya. Kapan kita boleh menggunakan aturan ini? Ketika 0 per 0. Ketika 0 per 0. Apakah hanya 0 per 0? Ketika atas tak hingga, bawah tak hingga. Oke, bisa juga seperti itu. Jadi, ketika kita mau mencari limit fungsi ini, jadi e pangkat x min cos x per sin x, ini kalau kita substitusi atas bawah, itu kan yang atas 0, yang bawah juga 0 ya. Nah, itu kita namakan limit bentuk tak tentu, karena hasilnya 0 per 0. Nah, bentuk tak tentu lainnya apa saja selain 0 per 0? Kita punya 0 kali tak hingga min tak hingga, 0 pangkat 0, dan seterusnya gitu ya. Nah, cara mengerjakan limit bentuk tak tentu itu dapat dikerjakan dengan aturan L'Hopital ini, yaitu bunyi teoremanya adalah ketika kita punya FA sama dengan GA sama dengan 0, atau FA dan GA ini mendekati plus minus tak hingga, maka limit Fx per Gx untuk X yang mendekati A itu bisa kita selesaikan dengan cara menurunkan masing-masing fungsi Fg-nya. Jadi limit Fx per Gx ini akan sama dengan limit F aksen X per G aksen X untuk X yang mendekati A. Beda lagi kalau misalkan X mendekati B ya, tidak boleh. Jadi ini syaratnya ketika kita substitusi si X-nya di A, menghasilkan 0 atau plus minus tak hingga gitu ya. Jadi di sini syaratnya keduanya 0 atau keduanya plus minus tak hingga. Jadi, tapi misalkan kalian ketemu 0 per tak hingga. Kalau 0 per tak hingga tidak masuk di sini ya. Oke, jadi ini contoh lain, misalkan kita mau menghitung limit ini, e pangkat x cos x min 1 per sin x, gitu ya. Kalau kita substitusikan yang atas, x sama dengan 0, kita punya 1 min 1 itu sama dengan 0, sin 0 kita punya 0, maka limit ini merupakan limit bentuk tak tentu, sehingga kita dapat menghitungnya menggunakan aturan L'Hopital di sini. Nah, jadi kita turunkan atas dan bawah. Kita punya turunan dari ini. Ini kan U kali V. Berarti turunannya U aksen V min U V aksen gitu ya. Plus, Bu. Hah? Nah, tadi Bu bilang min, bukan plus. Oh iya, plus, sorry, plus. U aksen V plus UV aksen. Nah, di sini U-nya adalah E pangkat X, V-nya cos X. U aksen V berarti turunannya E pangkat X tetap ya. Kali cos X ditambah U-nya E pangkat X, turunan dari cos min sin X. Jadi di sini min sin X.
turunan sin, kita punya cos. Nah, kita substitusi ketika X-nya sama dengan 0. Kita dapatkan apa di sini? Ini 1 ya. Ini 0, bawah 1. Sehingga hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi ketika kalian ketemu bentuk tak tentu, tuliskan dulu yang ini. Jangan langsung limit sama dengan ini. Jadi deskripsikan dulu alasannya kenapa kamu menggunakan aturan ini. Gitu. Karena tidak semua berlaku menggunakan aturan ini. Itu ya. Oke, ini untuk latihan soalnya ada di buku juga. Nanti kalau waktunya mencukupi, saya juga belum merespon yang pertemuan minggu kemarin. Oke, cara misalkan nomor 7. Ini kan kalau kita substitusi X sama dengan 3, ini kan menghasilkan 0 per 0 ya. Nah, karena menghasilkan 0 per 0 berarti dia merupakan bentuk tak tentu. Jadi merupakan limit bentuk tak tentu sehingga bisa menggunakan aturan L'Hopital itu kita turunkan yang atas jadi 2X yang bawah 2X min 5 ya. Substitusi ke X sama dengan 3 berarti 2 kali 3, 6. 6 min 5. Hasilnya 1 ya. Sorry. Hasilnya sama dengan 6. 6 per 1. Itu tadi penggunaan yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan laju sesaat. Misalkan ST di sini posisi benda pada saat T, maka kita punya posisi benda pada saat T plus H adalah ST plus H. Nah, sehingga laju rata-rata perubahan posisi benda dari T ke T plus H adalah, kita punya posisi benda pada saat ST plus H dikurangi posisi benda pada saat T dibagi T plus H min T, gitu ya. Dan laju rata-rata, kita punya kecepatan kan sama dengan jarak dibagi waktu kan. Jaraknya kan laju rata-rata berarti di sini kan si ST plus H dikurangi ST dibagi selisih dari si waktunya, T plus H min T. Jadi kita punya H di sini. Nah, ketika hanya mendekati 0, maka si ini, ST plus H min ST per H itu disebut laju sesaat benda pada saat T. Notasinya adalah VT. Kalau kita turunkan lagi di V ini, kita dapatkan apa? Masih ingat nggak? Percepatan gitu ya. Notasinya adalah AT. Jadi di sini VT adalah S aksen T. AT berarti S double aksen T. Turunan kedua dari posisi, turunan pertama dari si kecepatan. Oke, sebagai contoh di sini, saya pause, kesalahan. Jadi ketika kita punya persamaan posisi di sini, S sama dengan FT, T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 9T. T diukur dalam detik dan S dalam meter. Tentukan kecepatan pada saat T. Nah, kecepatan tadi kan turunan pertama dari posisi atau S gitu ya. Sehingga kita punya VT di sini 3T kuadrat min 12T plus 9. Nah, sedangkan percepatan, yang ditanyakan percepatan setelah 4 detik. Berarti ini AT ketika T-nya sama dengan 4, gitu ya. Nah, jadi percepatan itu turunan kedua dari posisi atau turunannya dari kecepatan, jadi ini diturunkan, kita dapatkan 6T min 12. Nah, sehingga percepatan setelah 4 detik adalah 4 sama dengan 12 meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan satuannya apa, Lek?
Meter per second. Meter per second. Meter per detik gitu ya. Nah, yang nomor 2, tentukan laju perubahan luas lingkaran terhadap jari-jarinya. Nah, kita tahu bahwa luas lingkaran itu sama dengan PR kuadrat, jadi dia bergantung pada R gitu ya. Kita juga sudah belajar waktu fungsi kemarin. Jadi luas ini bisa dikatakan fungsi dari jari-jarinya untuk luas lingkaran di sini. Jadi kita punya fungsinya L ini PR kuadrat. Laju perubahan luas lingkaran terhadap jari-jari itu tidak lain dl per dr. Jadi turunannya si L terhadap variabel R. Jadi kita punya turunannya atau laju perubahan luas lingkarannya adalah 2pi. Contohnya di sini enggak saya ada di buku berarti. Oke, dua penggunaan kayaknya kalian sudah kenal, hanya flashback saja ya di sekolah. Yang ketiga, aproksimasi atau hampiran. Ketika kita mau menghampiri atau mengaproksimasi, kita perlu bantuan turunan. Oke, kita punya di sini misalkan Y sama dengan Fx, kita mau menurunkan rumusnya di sini, cara mencari si delta aproksimasi. Pertama-tama kita punya Y sama dengan Fx, berarti kan kalau kita turunkan dy per dx itu sama dengan f aksen x. Nah, di sini dx-nya kita pindah ke kanan, berarti dy sama dengan f aksen x dx gitu ya. Di sini pembagian pindah ke ruas kanan jadi perkalian. Nah, kemudian di sini, ini kan D itu yang dia perubahan gitu kan, perubahan si Y. Jadi, delta Y itu dapat dihampiri dengan F aksen X dikali delta X. Jadi di sini perubahan si X, yang di sini perubahan Y. Nah, kita tahu bahwa delta Y itu, perubahan si Y itu tidak lain diperoleh dari F X plus delta X dikurangi Fx. Maka nilai dari Fx plus delta X, jadi ini, kita mau cari ini kan berarti sama dengan delta Y plus Fx gitu ya. Jadi pindah ruas, Fx plus delta X sama dengan Fx ditambah delta Y. Nah, delta Y sendiri tadi dihampiri oleh F aksen X delta X. Sehingga Fx plus delta Y itu tidak lain adalah Fx ditambah F aksen X delta X. Nah, sebagai contoh, jadi kalau kita mau menghitung akar, nah berarti kan kita punya di sini akar 9,6. Kira-kira berapa sih di sini? Kalian nebaknya? 3,1. 3,1 Oke, nah 1 itu dari mana? Ya ini karena kita punya rumus hampiran ini. Pertama-tama caranya adalah kita tentukan dulu Fx-nya apa di sini. Kalau kita punya akar 9,6, jadi di sini jadi di sini akar dari 9,6 ini merupakan F dari X plus delta X. Nah, berarti kalau kita punya ini, kita misalkan Fx-nya apa di sini? 9. Agar Fx plus delta X itu akar 9,6. 9. Hah? Fx adalah? 9. 9. Fungsinya apa? Fungsinya? Hah? Fungsi Fx-nya. Ini kan tadi kita punya Fx plus delta E.
Nah, kalau saya punya fx-nya, ini berarti siapa? Akar X. Akar X. Nah, kalau kita punya fx sama dengan akar X, berarti si x-nya di sini adalah siapa? Sama dengan 9,6. 9. Delta x-nya 0,6. 0,6. Nah, kita punya fx sama dengan akar x, kita butuh f aksen x di sini. Berarti f aksen x adalah turunan dari akar x, ya berarti 1 per ya 1 per 2 akar x ya. Jadi di sini kita punya, misalkan f sama dengan akar x. Kita pilih x-nya sama dengan 9, kenapa 9? Ya karena kita punya akar dari 9 adalah 3, gitu ya. Tergantung nanti kasusnya. Misalkan kita mau cari akar 10, hampiran dari akar 10. Ya berarti yang kita pakai tetap x sama dengan 9. Delta x-nya sama dengan 1, gitu ya. Jadi, beda lagi kalau misalkan kita mau mendekati, menghampiri nilai dari akar, misalkan 30, akarnya akar pangkat 3. Maka dipilih x-nya sama dengan berapa? 27. Karena akar 27 akar pangkat 3 adalah 3 gitu. Delta x-nya 3. Nah, untuk kasus ini kita ambil x sama dengan 9, delta x-nya 0,6. Maka kita punya tadi fx plus delta x itu dihampiri oleh fx plus f aksen x delta x. Turunan dari akar x adalah 1 per 2 akar x gitu ya. Nah, jadi di sini akar 9,6 itu dihampiri oleh akar 9 ditambah turunannya tadi 1 per 2 akar x, berarti 1 per 2 akar 9 dikali 0,6. 2 dikali 3 1/6. 0,6 dibagi 6, 0,1. Jadi, hampiran dari akar 9,6 adalah 3,1. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke, berikutnya permasalahan maksimum minimum. Yang kalian ingat permasalahan maksimum minimum kalau menggunakan turunan bagaimana? Turunan pertama Turunkan sama dengan 0. Diturunkan sama dengan 0. Turunan pertama atau turunan keberapa? Turunan pertama. Turunan pertama sama dengan 0. Kalau turunan kedua sama dengan 0 apa itu? Stasioner ya? Stasioner. Masuk. Stasioner ya maksimum juga lah. Ini akar ya? Apa sih? Akar. Ini naik turun apa? Apa Naik sih? turun. Turunan pertama. Jadi apa? Belok sibuk. Apa? Titik belok. Kecekungan. Belok gitu ya. Iya. Belok. Oke, jadi pertama kita punya fungsi f. Nah, fungsi f mempunyai nilai maksimum mutlak atau maksimum global di sini. Di C, di X sama dengan C, jika FC ini nilai dari si F ketika X sama dengan C, pasti dia lebih besar atau sama dengan Fx untuk setiap X di anggota domain. Jadi berlaku secara keseluruhan. Nah, si FC itu kita katakan nilai maksimum fungsinya. Sebaliknya, minimum mutlak atau minimum global jika si nilai FC ini kurang dari atau sama dengan fx untuk setiap x elemen di F. Paling gampang kalau kalian punya parabola. Kalau misalkan A-nya positif, kita punya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Kalau A-nya positif, punya nilai maksimum atau nilai minimum? Minimum. Nilai? Minimum ya. Minimum. Karena kalau kita punya A-nya positif terbuka ke atas, sehingga kita punya nilai minimum saja. Nah, ini namanya kita namakan nilai si titik puncaknya itu, atau si FC
C, di mana C itu sumbu simetrinya, itu pasti dia nilai minimum mutlak. Karena nilainya pasti dia yang paling bawah gitu kan. Paling dia lebih kecil atau sama dengan fx untuk semua x di anggota domain. Jadi dia paling bawah. Sebaliknya kalau kita punya hanya negatif, kita punya parabolanya terbuka ke bawah. Gitu ya. Nah, ini berlaku nilai maksimum yang puncak sini. Karena semuanya, jadi di X sama dengan C, si FC ini, dia pasti lebih besar atau sama dengan Fx untuk semua X anggota domain. Nah, selain maksimum minimum mutlak, ada namanya maksimum lokal. Jadi di sini kita ambil interval, suatu interval. Fungsi f mempunyai nilai maksimum lokal di C, jika sama tadi, fc itu lebih besar sama dengan fx, untuk setiap x di selang terbuka yang memuat C. Jadi ini kita ambil tidak di semua domain, jadi di selang tertentu. Misalkan C itu termuat di interval A, B. Jadi misalkan, kalau misalkan saya punya di sini ilustrasinya, si gambarnya itu misalkan hanya dari, jangan garis lurus. Oke, misalkan gambarnya ada di sini. Nah, dia hanya di interval AB di sini. Kita punya A di sini, kemudian ada B di sini. Nah, dia hanya di selang AB saja. Ini ada minimum minimum lokal. Ada maksimum lokal juga. Jadi dia nilai terbesar FC-nya lebih besar sama dengan fx untuk x di selang yang memuat C ini, di selang AB. Nah, ada maksimum, pastinya ada minimum juga. Jadi intinya yang membedakan adalah kalau mutlak itu berlaku untuk semua domain, kalau yang lokal itu hanya di selang tertentu gitu ya. Oke, di sini ada lagi titik kritis. Titik kritis tadi ada yang sudah menyinggung. Jadi f aksen x0 sama dengan 0. Di sini kita punya x0, fx0. Itu kita sebut titik kritis. Nah, titik kritis itu ada titik maksimum dan titik minimum. Titik maksimum jika kita punya f aksen x0 kurang dari 0 untuk x-nya lebih besar x0, dan f aksen x0 lebih besar 0 untuk x kurang dari x0. Kalau titik minimum berarti kebalikannya. Oke, di sini sebagai contoh, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari kurva ini. Nah, tentunya kalau berhubungan dengan nilai maksimum minimum, tadi kita sudah bahas, kita turunkan dia, terus sama dengan 0 gitu ya. Y aksen sama dengan, berarti ini kita turunkan, kita punya x kuadrat, ini kita turunkan, min x pangkat 4, kita faktorkan x kuadrat dikali 1 min x ya. Berarti 1 min x kuadrat difaktorkan jadi 1 min x dan 1 plus x. Nah, berarti dari sini kita punya titik kritisnya ada di x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan min 1. Nah, dari sini kita mau cek ini tanda plus minusnya, ya kita
buat garis bilangan seperti biasa. Di sini kita punya, aduh, ada 3 ya. Berapa paling kiri? Min 1. Kemudian di sini 0. Di sini 1. Oke. Nah, untuk yang sebelah kirinya min 1, kita punya min 5. Nah, memasukkannya di Y aksen ya, bukan di Y-nya. Y aksen ketika kita masukkan X sama dengan 5, min 5, hasilnya positif atau negatif? Negatif. Ini positif, di sini negatif, positif ya. Yang di sini 1 min 5, negatif. Sehingga kita punya di sini negatif. Jadilah di sini negatif. Nah, untuk min 1 sampai 0, karena min 1 di sini pangkatnya gasal, maka pasti sebelah kanannya adalah Positif. apa, Rek? Berbeda. Tandanya beda atau sama? Beda. Beda gitu ya. Nah, 0, X kuadrat pangkatnya genap. Berarti kanan kirinya harus sama. Plus. Berarti di sini negatif ya. Nah, untuk menentukan dia maksimum minimum tadi, kan kita punya X-nya 0, min 1, dan 1. Nah, ketika kamu punya F aksen si titiknya 0 tadi, dia negatif. Ini cara membacanya. Aduh, mau kembali ke sini. Ini loh, F aksen X0 negatif untuk X0 kurang dari X. Itu kita sebutnya dia titik maksimum. Atau F aksen 0-nya positif untuk X-nya kurang dari X0. Nah, dia titik minimum jika kebalikannya. F aksen X0-nya positif untuk X-nya lebih besar X0. Dan F aksen X0-nya kurang dari atau negatif untuk X kurang dari X0. Dari sini kita punya, maka ini kan F aksen X0-nya, F aksen min 1-nya negatif kan? X kurang dari min 1. Maka ini kita punya dia minimum. Nah, ketika di X sama dengan 1 di sini, dia maksimum. Atau kalau kalian bingung, masukkan aja ke fungsinya ini. Mana yang nilainya lebih besar dan lebih kecil. Tahu nggak Mas ya? Ketika kalian masukkan min 1 di sini, hasilnya berapa? Min 2/15 kan? Ya, Bu. Kalau X-nya sama dengan 1, kamu mensubstitusikannya ke Y ya, jangan Y aksen. Kalau kamu substitusikan di titik kritis di Y aksen, hasilnya semuanya pasti 0. Ya, karena di sini Y aksen sama dengan 0. Jadi memasukkannya nilai si fungsinya itu masukkan ke fungsi awalnya, si Y-nya, fx-nya, bukan turunannya. Nah, jadi di sini kita punya maksimumnya 2/15, minimumnya min 2/15. Beloknya di X sama dengan 0. Ya, ketika kamu turunkan 2 kali, ini turunkan lagi. Kamu punya berapa di sini? 2X min 4X pangkat 3. Kamu sama dengan kan 0, ketemunya X sama dengan 0. Kalau misalkan ada soal contoh yang nomor 2 ini, carilah ukuran kotak yang volumenya maksimum. Berarti di sini kan kalimatnya yang volumenya maksimum. Berarti
Nanti kalian cari apa? Kalian turunkan rumus volume ini, gitu ya. Jadi di sini kita punya panjang lebar 9 dengan memotong bujur sangkar identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisinya, carilah ukuran kotak yang volumenya maksimum. Jadi di situ kan kita punya oke, saya tambahkan aja di sini. Kalau menjawab yang nomor berapa tadi? Ya, kita punya persegi ya, persegi panjang kan? Panjangnya tadi berapa? 24. 24 ya? Lebarnya? Iya. 9 ya? Nah, tadi katanya memotong pojok-pojok gitu ya. Kita punya dipotong di sini. Oh, nggak mau dia. Oke. Dia memotongnya sama semua ya. Jadi di sini kita misalkan pemotongannya di sini adalah apa ya? Misalkan X. Jadi di sini kita punya setelah dipotong dan dia dilipat ke atas, dia akan membentuk apa si ini? Lebarnya 24. Membentuk balok ya. Ya, bentuk balok. Tadi apa sih, kertas atau apa? Papan. Setelah papan dipotong dan dilipat, maka akan menghasilkan balok dengan ukuran tingginya adalah tingginya berapa? X. Lebarnya 9 min 2X. 9 min 2X. Panjangnya 24 min 2X. 24 min 2X. Nah, sehingga diperoleh volumenya merupakan fungsi dari si X kan? V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, gitu ya. Berarti kita punya panjangnya adalah 24 min 2X. Kemudian lebarnya 9 min 2X. X dikali dengan si X. Nah, ini kan dia fungsi pangkat 3 ya. Apa di sini, Rek? Ayo, cepet-cepetan. Kita punya 4X pangkat 3. berapa? 4X pangkat 3 min 66X kuadrat plus 216X. 216X, Bu, Mas. Iya. Oke. Jadi di sini kalau difaktorkan oke lah. Agar volumenya maksimum, maka V aksen sama dengan 0. V aksen X sama dengan 0. Sehingga kita punya apa di situ? 12X kuadrat 12X kuadrat Min min 132X. 132
32X 32X plus 216. Plus 216 sama dengan 0. sama dengan Oke, kita dapatkan X-nya berapa? Difaktorkan 12 semuanya bisa kan ya itu? Iya, Bu. X kuadrat Min min 11 11X plus 18. X 18 ya? Iya. dengan Kalau difaktorkan jadi apa di sini? X X min min 2, 2 X min X min 9 Oke, diperoleh X sama dengan 2 atau X sama dengan 9. atau X sama dengan 9. Nah, kita cek ketika X-nya sama dengan 2, jadi di sini lanjutannya. Untuk X sama dengan 2, diperoleh apa di sini? 9 min 4. 4. Lebar sama dengan 4. Dan panjang berapa? 20. 20 deh. 20 ya? Loh, Bu, itu lebarnya bukannya 5 ya, Bu? Bentar. Untuk X sama dengan 2. Oh iya. Oke. Untuk X sama dengan 9, diperoleh apa di sini? L-nya sama dengan? 5. Hah? min 9 Min 9. Yang berarti, Min coba perhatikan di sini. Ada yang aneh nggak? Ada, Bu. Kalau hasilnya min 9. ya Kan nggak minus. panjang mungkin. tidak boleh negatif, tidak mungkin. Karena kita berurusan dengan ukuran gitu kan. Jadi tidak mungkin negatif. Sehingga X sama dengan 9 tidak memenuhi. Jadi, kesimpulannya, Jadi ukuran balok berarti tidak memenuhi. agar agar volume Tidak memenuhi. iya, Volume maksimum. ini kan sudah selesai. Kita mau menyimpulkan di sini. Jadi ukuran balok agar volumenya maksimum adalah panjang 20 lebar dan tinggi berturut-turut adalah berapa saja? Panjangnya 5. 20 20. meter, 5 Lebar 5. 5 cm dan tinggi 2 cm. 2 cm. Nah, jadi untuk menjawabnya seperti itu. Jadi dideskripsikan semuanya gitu ya, dijelaskan. Jangan sampai hanya berhenti di sini. Nah, itu kalian kurang menjawab soalnya. Oke, untuk latihan yang lain bisa dicoba. Sekarang kita ke turunan aplikasi turunan yang menggambar grafik. Oke, sebelum menggambar grafik kita harus tahu sifat-sifatnya. Yang perlu kita cari, naik turun kurvanya di interval mana saja, beloknya di titik mana, gitu ya. Maksimum minimumnya di mana. Nah, berarti untuk menentukan naik turun kurva, kalian juga sudah belajar di sekolah gitu ya. Kurva F naik
di X sama dengan X0 jika turunan pertamanya lebih besar 0 atau positif gitu ya. Kalau turun berarti turunannya negatif. F rasioner tidak naik dan tidak turun jika turunannya sama dengan 0. Jadi kalau positif dia naik, kalau negatif dia turun. Itu kalau turunan. Dia turun. Nah, dia sama dengan 0, dia tidak naik dan tidak turun, dia stasioner. Kalau kecekungan kurva, kita pakai turunan kedua. F cekung ke atas jika turunan keduanya positif, kalau cekung ke bawah berarti turunan keduanya negatif. Kalau dia sama dengan 0, maka kurvanya belok tadi, tidak cekung ke atas ke bawah tapi belok. Oke, jadi di sini langkah-langkah menggambar grafik fungsi fx. Yang pertama adalah kita tentukan domain dari f, kemudian kita tentukan turunan pertama dan turunan keduanya. Berikutnya, tentukan semua nilai x sehingga f aksen x-nya 0 dan f aksen x-nya tidak ada. Yang berikutnya, turunan keduanya. Kemudian membuat tabel di mana interval dia naik, turun, maksimum, minimum, belok, cekung ke bawah, cekung ke atas, dan lain-lain. Kemudian dari tabel tersebut kita buat sketsa grafiknya. Sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk menggambar grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat. Oke, yang pertama, tentukan domain. Domain dari f ini apa? Bilangan real. Bilangan real. Bilangan real. Alasannya Karena dia polinom. Polinom. Karena dia polinom, maka domainnya semua bilangan real. Yang kedua, f aksen x dan f double aksen. Jadi kita tentukan turunan pertama dan keduanya. Kemudian kita cari titik stasionernya. Jadi di sini yang pertama domainnya adalah bilangan real. Yang kedua kita tentukan turunan pertamanya berarti 3x kuadrat min 6x. Kemudian dari sini kita turunkan lagi, kita dapatkan turunan kedua yaitu 6x min 6. Setelah itu kita cari titik stasioner dan titik beloknya gitu ya. F aksen x sama dengan 0. Kita dapatkan x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 2. F double aksen x sama dengan 0. Kita dapatkan x sama dengan 1. Sehingga di sini kita punya titik-titiknya adalah 0, 1, dan 2. Nah, sehingga kita buat tabelnya seperti ini. Jadi, kita punya berapa daerah di sini? Yang paling kiri adalah 0 ya. Kirinya 0, x kurang dari 0, x sama dengan 0, x-nya antara 0, 1, x-nya sama dengan 1, x-nya 1 sampai 2, x sama dengan 2, dan yang terakhir x lebih besar 2, karena kita punya 3 titik di sini. Kalau misalkan kalian menemukan si f aksen x dan f double aksennya ketemu 4, ya berarti di sini lebih banyak lagi daerahnya. Nah, kemudian dari sini kita mau tentukan daerahnya, si dia maksimum atau minimum atau naik, turun, dan lain-lain. Untuk turunan pertama berarti kan kita tentukan nilai maksimum, minimum, naik, dan turun. Kalau F double aksen, turunan kedua, berarti kita tentukan titik belok, cekung ke atas, atau cekung ke bawah. Gitu. Nah, kita cek di sini untuk yang pertama, yang turunan pertama berarti kita punya 2 titik ya. Kita punya 0 dan 2 di sini. Nah, di
X sama dengan 0, di kirinya 0. Di kirinya 0 kita punya misalkan min 1. Ketika kamu punya f aksen X-nya ini, f aksen X-nya 3X kuadrat min 6X, ketika kita substitusi X sama dengan min 1, hasilnya positif atau negatif? Positif. Positif ya. Positif. Jadi kita punya di sini plus, karena 0, berapa di sini? 0 kali 3X, X min 2, berarti di sini pastilah Negatif. negatif. Sebelah kanannya 2, pastilah Positif. 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 Karena semuanya pangkatnya pangkat gasal. Nah, jadi Gasal. kita berarti di sini bilangnya negatif. Kemudian di sini tidak naik, tidak turun, gitu ya. Yang di sini, apa ya? Dari 0 sampai 2, kita punya positif ya. Yang di sini, tidak naik, tidak turun. Yang di sini, salah. Saya kebalik ya. Ini harusnya positif. Wah, kalian kok enggak? Di sini positif. Di sini negatif. Di sini positif. Sehingga di sini kalau turunan pertamanya positif, berarti kurvanya apa? Naik atau turun? Naik, gitu ya. Nah, kalau dia tidak naik, tidak turun, dia maksimum atau minimum di sini? Ya, maksimum. Kalau X-nya kurang dari 0, di sini apa? Maksimum. Maksimum atau minimum? Maksimum. Gampang aja masukkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Mana yang lebih besar? 0,0 ya di sini ya? Itu 0,0. Kalau yang 2? Kalau di sini 2, 2,4. 4. Jadi kita punya maksimum di sini di titik 0,0. Yang di sini berarti turun ya. Yang di sini tadi minimum. Kita punya 2, berapa? 2, min 4. Min 4. Yang di sini naik. Nah, bagaimana yang turunan kedua? Turunan kedua berarti kita buat garis bilangan lagi. Hanya 1 titik. Berapa nih ya? 1 ya. Oke, kirinya 1 kita punya 0. 0 kalau dimasukkan di turunan kedua di sini. Hasilnya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Jadi kita punya di sini negatif. Yang di sini positif. Jadi di sini negatif. Di sini positif. Di sini pastilah dia belok. Belok di titik berapa? 1, 1 masukkan di sini berapa? Min 2. Min 2. Nah, kalau turunan keduanya negatif, tadi apa? Cekung ke bawah. Dan di sini berarti cekung ke atas. Nah, dari tabel ini, berarti kita bisa menggambarkan grafiknya. Kita buat titiknya ada di 0,0, 1, min 2, 2, min 4. Oke, ini jawabannya tadi. Nah, kalau kita punya tabel ini, berarti kan kalau kita mau menggambarkan di sini,
kita punya titik-titiknya adalah di 0,0 di sini, kemudian 2,-4, 2,-4. Anggaplah ini 2, 4, 2, sini ya. 1,-2. 1,-2 berarti di sini. Nah, dia belok. Belok itu kan, oke, yang pertama di kirinya 0. Kirinya 0 dia naik ya. Dia maksimum di sini. Berarti kalau kita mau mensketsanya, begini. Dia naik, ini cekung, aduh. Ini kurva lengkung ya. Alah, ginilah. Terus dari 0 sampai 1, dia cekung ke bawah, makanya dia, ini loh, kalau kalian menggambarkan di sini, X kurang dari 0, dia naik, cekung ke bawah, makanya dia lengkungnya kayak itu tadi, gini. Nah, ketika 0 sampai 1, 0 sampai 1 dia turun, cekung ke bawah. Turun, cekung ke bawah berarti gini. Nah, dari 1 ke 2, dia masih turun, tapi cekung ke atas. Jadi dia gini. Ya nggak terlihat secara itu sih. Nah, jadi dia awalnya gini, ya ini nggak mulus ya. Ini sebenarnya nanti digambar mulus ya. Kemudian dari kanannya 2, kita punya dia naik, cekung ke atas. Berarti begini. Nah, grafiknya seperti itu. Kalau mau versi mulus ya, ini. Jadi dia berpotongan di sumbu X yang ada di 0 dan 3. Kan X pangkat 3 min 3X kuadrat, itu kan kita tuliskan di sini. Ini kan sama dengan X kuadrat dikali dengan X min 3 gitu ya. Jadi titik potong sumbu X-nya ada di 0 dan 3. Oke, jadi di sini kenapa saya bilang tadi mulus? Ya ini di 1,-2 ini belok dia. Jadi dia yang dari kiri dia cekung ke atas, cekung ke bawah, gitu ya. Kemudian dari 1 ke 2 dia cekung ke atas. Jadi sebenarnya dia belok tapi cuma tidak terlihat di sini. Jadi kalau digambar ya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai keliru menentukan si tabelnya itu tadi. Oke, jadi untuk membuat tabelnya itu tadi, ini sangat membantu untuk mensketsa tadi ya. Ini yang kurang berarti fx sama dengan 0, titik potong sumbu x-nya. Tapi tidak selalu ada sih juga. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk menggambar grafiknya. Contohnya ada di buku ya. Jadi ketika kalian punya 3 titik, berarti membaginya seperti ini. Jadi yang f aksen x, kita punya 3 bagian tadi ya, 3 daerah. X kurang dari 0, 0 sampai 2. Jadi di sini ada 2 titik. Jadi x kurang dari 0, x antara 0, 2, dan x lebih besar 2. Kalau misalkan f aksen x-nya ada 3 titik, jadi misalkan pangkat 4, itu kan turunan pertamanya pangkat 3. Dimungkinkan dia titiknya ada 3. Kalau titiknya ada 3, berarti daerahnya ada 4 gitu ya. X kurang dari X1, X antara X1, X2, X antara X2, X3, kemudian X lebih besar X3. Itu kalau F aksen X-nya. Kalau turunan keduanya, di sini hanya 1 titik, berarti ya kurva daerahnya hanya 2 saja.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita bisa bahas latihan soal. Bu, saya Iya. mau bertanya, Bu. Silakan. Kalau misalnya fx-nya itu x pangkat 4 atau lebih, itu nanti kalau misalnya dijadikan f turunan kedua, fx kan masih jadi x kuadrat ya, Bu? Iya, berarti tetap tengahnya ada 2. Bisa juga. 2 berarti. Iya. Oh. Makanya saya bilang tadi tergantung ketemunya si titik stasionernya ada berapa gitu. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita bisa bahas latihan soal yang di forum.